Konstruksi kolam. Pipa outlet dibuat di tengah kolam dengan tujuan mempermudah proses pembuangan kotoran dan sisa pakan. Pipa outlet diberi bak kontrol agar mempermudah proses pengurangan dan pembuangan air. Dinding kolam digosok menggunakan blue copper 2 tutup botol yang dilarutkan pada 2 liter air. Pemasangan pipa saringan. Lubang pipa saringan dibuat lebih kecil dari ukuran ikan yang akan ditebar. Setelah pemasangan pipa saringan, kolam siap diisi air. Kedua, fermentasi. Pengambilan bahan fermentasi berupa booster amino liquid, planktop, dan aqua enzim. Melakukan penimbangan polar atau dedak bekatul halus. Setiap 1 kg polar atau dedak bekatul halus diberi booster amino liquid sebanyak 200 cc, planktop 100 cc, dan aqua enzim 10 gram. Kemudian diencerkan dengan air sebanyak 2 liter. Kemudian disiramkan secara merata pada polar atau dedak halus, diaduk secara merata sampai seperti adonan semen. Lalu tutup wadah fermentasi dengan rapat menggunakan kantong plastik. Setelah 24 jam kemudian, fermentasi siap ditebar ke kolam pembesaran. Penebaran fermentasi sebaiknya dilakukan pada waktu pagi menjelang siang hari. Plankton akan tumbuh selama 2 hingga 3 hari dari penebaran fermentasi. Hal ini juga tergantung dari kondisi panas matahari yang cukup. Setelah plankton tumbuh dilakukan penebaran booster non-stop dengan dosis 30 ppm. Kemudian air dinaikkan sampai ketinggian maksimum. Ketiga, penebaran bibit. Buang air pada bak pemeliharaan bibit sampai ketinggian 10 hingga 20 cm. Kemudian, tutup kembali pipa pembuangan. Siapkan bak penampungan dan peralatan panen. Seser dipasang pada pipa pembuangan. Cabut pipa saringan pada bak pemeliharaan. Siram bibit dengan air sampai bibit habis. Bibit yang tertampung pada seser dimasukkan ke dalam ember penampungan. Bibit yang ada pada ember penampungan dibawa ke kolam pembesaran. Sebelum bibit ditebar, dilakukan aklimatisasi atau adaptasi lingkungan terlebih dahulu dengan tujuan agar bibit tidak mengalami stres. Bibit dituang secara perlahan ke kolam pembesaran. Setelah bibit ditebar, dilakukan pemberian booster stress pulse dan yeast immunofit dengan tujuan agar mengurangi tingkat kekerasan benih. Pemberian pakan. Timbang pakan sebanyak 5 kg. Premix sebanyak 2,5 sendok makan. Growtop sebanyak 2,5 sendok makan. Progal sebanyak 5 sendok makan. Kemudian dilarutkan dengan air sebanyak 500 hingga 700 ml. Setelah bahan diaduk merata, tuangkan pada pelet yang sudah siap. Lalu aduk secara merata. Untuk pencampuran pelet dengan kapasitas besar dapat menggunakan pengaduk mesin dengan kapasitas pencampuran pelet 30-60 kg. Pelet yang sudah tercampur secara merata diangin-anginkan selama 10 hingga 15 menit. Kemudian, pakan yang sudah kering dimasukkan ke dalam tong penampungan pakan pada masing-masing bak pemeliharaan ikan. Hal ini bertujuan agar pengontrolan pakan lebih mudah. Pemberian pakan dilakukan dengan cara ad libitum yang terkontrol di mana pakan dihentikan ketika ikan sudah mulai bergerak lambat saat makan. Pendataan pakan. Setelah pemberian pakan dilakukan, pendataan pakan sesuai dengan pakan yang diberikan pada masing-masing bak pemeliharaan. Kelima, perawatan air.
Pembuangan kotoran dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Pembuangan kotoran dilakukan dengan cara membuka pipa sambungan pembuangan dan biarkan air mengalir sampai kotoran terbuang dan air kembali bersih. Untuk menjaga agar air pemeliharaan ikan tidak berbau, diberi booster sel multi dengan dosis 20 ppm yang diberikan pada waktu siang hari. Pemberian sel multi diberikan secara rutin selama 3 hari dan kemudian dapat diberikan seminggu sekali. Sedangkan untuk pemeliharaan air dari bakteri diberikan booster blue copper dengan dosis 1 hingga 2 ppm diberikan pada waktu pagi hari. Pemberian blue copper dilakukan 3 hari sekali. Selain itu, blue copper juga dapat mengurangi tingkat kanibalisme. Untuk menjaga kestabilan kualitas air, diberikan booster Manstab dengan dosis 30 ppm. Pemberian Manstab dilakukan pada sore hari. Setiap hari dilakukan pengecekan parameter kualitas air pH dan juga suhu. Pengecekan pH dan suhu dilakukan pada pagi dan juga malam hari. Keenam, grading. Persiapan bak penampungan. Siapkan bak penampungan untuk menampung ikan yang akan digrading. Kemudian bak penampungan diisi dengan air lalu bak penampungan diberi booster fish immunofit. Persiapan alat breeding. Siapkan alat breeding berupa sensor dan ember. Proses breeding. Breeding bertujuan agar ukuran ikan lebih seragam dan mendapatkan hasil SR pemeliharaan yang lebih maksimal. Ikan yang akan digrading dimasukkan ke dalam bak penampungan. Kemudian ikan digrading sesuai dengan ukurannya. Ikan yang sudah digrading siap sampling. Sampling dilakukan dengan tujuan agar mengetahui size ikan yang ditebar. Sampling dilakukan dengan cara menimbang ikan per kilogram sebanyak 10 kali. Kemudian dilakukan penghitungan. Lalu ikan ditimbang total dan dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan. Ketujuh, panen. Pemanenan ikan lele sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Hal ini bertujuan agar mengurangi tingkat stres ikan. Buka pipa pembuangan pada bak pemeliharaan. Setelah ketinggian air 10 hingga 20 cm, kemudian ikan diseset. Lalu ikan ditimbang dan dimasukkan ke dalam bak penampungan. Pendataan panen. Setelah pemanenan dilakukan pendataan, yaitu penghitungan FCR. Pembesaran lele yang menggunakan sistem booster dapat menghasilkan FCR 0,8, bahkan di farm booster FCR dapat dicapai 0,6.